DPD 2 Golkar Maluku Tengah daftar kepengurusan Kekesbangpol dan KPU. Setelah mendapatkan SK DPD 1 Golkar Maluku yang menyatakan kepengurusan DPD 2 Golkar Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Rudi Lailosa, serta mendaftarkan struktur kepengurusan DPD 2 Golkar ke Kesbangpol dan KPU setempat pada hari Rabu 23 September 2020. Sekretaris DPD 2 Golkar Maluku Tengah Hasan Al-Katiri yang didampingi bersama sejumlah fungsionaris Partai Golkar menjelaskan pendaftaran yang dilakukan pihaknya ke Kesbangpol dan KPU sebagai bukti sah kepengurusan DPD 2 Golkar Maluku Tengah di pimpinan Rudi Lailosa sesuai SK DPD 1 Golkar Maluku yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Maluku Ramli Umasugi dan Wakil Sekretaris Yoga Papilaya yang dikeluarkan 16 September 2020. Al-Katiri menegaskan dengan didaftarkannya kepengurusan DPD 2 Golkar Maluku Tengah yang dipimpin Rudi Lailosa untuk periode 2020-2025, maka diharapkan seluruh kader dan simpatisan Golkar terutama di Maluku Tengah menyatukan sikap bersama dan mengakhiri kisruh dan bersama-sama membesarkan Golkar di Maluku Tengah untuk mendulang kembali masa kejayaan. Disinggung soal masih ada kader yang membangkang, kata Al-Katiri, Partai Golkar Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Rudolf Lailosa sah secara hukum termasuk peraturan organisasi dan petunjuk partai. Dengan demikian jika ada kader yang membangkang, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas, mulai dari proses hukum hingga sampai ke tingkat pemecatan bagi setiap kader yang masih melawan keputusan partai. Dikatakan Al-Katiri, pihaknya akan melakukan rapat pleno untuk membahas berbagai masalah penting yang berkembang terkait DPD 2 Golkar Maluku Tengah pasca musda beberapa waktu lalu, sekaligus membahas sikap tegas dari partai kepada kader yang mencoba terus-menerus membuat kisruh dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar ke publik. Jadi harapan saya masyarakat dan warga Waringin sudah harus melihat bahwa setelah SK penetapan sekarang sudah dikeluarkan SK DPD 1 untuk kami kepengurusan. Jadi ketika ada komentar yang lain itu saya harap tidak bisa jadi konsumsi publik lagi, karena itu kebohongan yang dibuat, bukan lagi kebenaran yang ditampilkan, tapi itu sudah betul-betul kebohongan yang dibuat. Dan insya Allah kami akan tindak tegas. Rapat pleno ini kami akan bahas secara khusus kira-kira sanksi partai apa yang harus kami berikan kepada mereka-mereka yang apalagi mencatut nama DPP. Lebih lanjut dikatakan Al-Katiri saat melakukan pendaftaran ke Kesbangpol dan KPU setempat, pihaknya mendapatkan respons baik untuk dapat bersama-sama bersinergi dalam melakukan pelayanan kepartaian dan kemasyarakatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh KPU untuk Maluku Tengah yang lebih baik ke depan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, musda Partai Golkar Maluku Tengah yang digelar di Kota Masohi beberapa waktu lalu sempat dialihkan penyelenggaraannya ke Kota Ambon dengan menetapkan Rudi Lailosa sebagai Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah periode 2020-2025.